Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai materi gerak lurus part 2 ya. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah gerak lurus berubah beraturan. Tapi sebelum belajar materi itu, ada 2 besaran fisis yang belum Bapak ajarkan minggu lalu. Oke. Besaran fisis yang pertama adalah gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Ya, artinya posisi awal dengan posisi akhir suatu benda yaitu ditentukan dengan gerak benda tersebut. Oke. Yang kedua adalah percepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satu waktu tertentu. Nah, percepatan disimbolkan dengan A dari kata accelerate yang artinya percepatan. Kemudian satuan untuk percepatan adalah meter per second kuadrat. Nah, ini duanya di atas S ya. Duanya di atas S. Kemudian rumus dari percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T. Tadi percepatan merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu, delta V per delta T, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat, delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per second, dan delta T adalah waktu atau perubahan waktu, satuannya second. Oke. Kemudian kita akan masuk ke materi gerak lurus berubah beraturan. Oke. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Secara definisi, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Jadi syarat untuk GLBB percepatannya tetap atau konstan. Minggu lalu kita belajar tentang GLB. Syarat untuk GLB itu adalah kecepatannya konstan. Jadi syarat GLB adalah kecepatan konstan, sedangkan syarat untuk GLBB percepatan konstan. Lalu GLBB ini memiliki beberapa jenis ya. Di antaranya ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa sih GLBB dipercepat dan diperlambat? Oke. Untuk GLBB dipercepat, ini adalah gerak benda yang mengalami pertambahan kecepatan secara teratur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika seseorang menaiki kendaraan, kemudian dia memacu kendaraannya secara teratur. Misalkan menit pertama 10 meter per second, kemudian menit kedua tambah lagi jadi 20 meter per second, menit ketiga bertambah lagi jadi 30 meter per second. Nah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Artinya dia mengalami pertambahan kecepatan secara teratur ya. Nah, bagaimana dengan GLBB diperlambat? Nah, GLBB diperlambat merupakan gerak benda yang mengalami perlambatan kecepatan secara teratur. Kalau dipercepat berarti dia mengalami pertambahan kecepatan, kalau diperlambat berarti dia mengalami perlambatan kecepatan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika laju kendaraan akan direm. Itu adalah contoh GLBB diperlambat. Kemudian untuk rumus pada GLBB dipercepat dan rumus pada GLBB diperlambat ini hampir sama, bahkan mungkin sama. Yang membedakan adalah tanda positif dan negatifnya atau tanda plus dan minusnya. Untuk perpindahan rumusnya S sama dengan VO dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Oke, dengarkan baik-baik penjelasannya. S merupakan scale atau perpindahan. VO adalah kecepatan awal, T adalah waktu, sedangkan A adalah accelerate, percepatan. Itu adalah rumus perpindahan untuk GLBB dipercepat. Bagaimana dengan rumus perpindahan GLBB diperlambat? Rumusnya sama, yang membedakan adalah tanda positif dan negatif. Bapak jelaskan, mengapa GLBB dipercepat positif, mengapa GLBB diperlambat negatif. Untuk GLBB dipercepat positif, karena dia mengalami pertambahan, maka simbolnya positif. Sedangkan GLBB negatif, karena dia mengalami perlambatan atau penurunan kecepatan, maka simbolnya negatif.
Rumusnya hampir sama, S sama dengan VO dikali T dikurang setengah A dikali T kuadrat. S adalah perpindahan, VO adalah kecepatan awal, T adalah waktu, dan A adalah percepatan. Oke, selanjutnya adalah menentukan kecepatan akhir. Rumusnya Vt sama dengan VO ditambah A dikali T. Untuk GLBB diperlambat, Vt sama dengan VO dikurang A dikali T. Oke, untuk Vt adalah kecepatan akhir, VO adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktu. Berikutnya, untuk menentukan rumus kecepatan nih, selain tadi rumus yang di atas, untuk menentukan kecepatan akhir juga bisa menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2AS. Untuk gerakan diperlambatnya, Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang 2AS. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan kecepatan. Vt adalah kecepatan awal akhir, VO adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan S adalah perpindahan. Ya. Jadi yang membedakan GLBB dipercepat dan diperlambat itu pada rumusnya hanya simbolnya ya. Untuk dipercepat positif, untuk diperlambat negatif. Oke. Nah, berikutnya jenis GLBB ada apa lagi sih? Ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Oke. Kita bahas dulu. Jika tadi GLBB dipercepat dan diperlambat itu adalah gerak lurus pada lintasan horizontal, nah gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah ini adalah gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal ke atas atau ke bawah, ya. Nah, gerak vertikal ke atas itu apa sih? Jadi, gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Contohnya, jika kamu memegang sebuah apel, kemudian kamu melemparkan apel ke atas, maka itu adalah contoh gerak vertikal ke atas. Lalu bagaimana dengan gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Misalnya, jika tadi apel yang kamu pegang dilemparkan ke atas itu adalah contoh vertikal ke atas, maka ketika buah apel itu kamu lemparkan ke bawah, itu adalah gerak vertikal ke bawah. Ya. Lalu, untuk rumus gerak vertikal ke atas dan rumus gerak vertikal ke bawah, ini hampir mirip. Bedanya juga ada di simbol. Nah, untuk rumus kecepatan, Vt sama dengan VO dikurang G dikali T. Kalau tadi lintasan horizontal, kita menggunakan A, percepatan. Kalau pada gerak vertikal, A-nya diganti dengan G. G ini apa? G ini adalah percepatan gravitasi. Sedangkan pada lintasan horizontal, tadi kita menggunakan S sebagai perpindahan. Pada gerak vertikal, kita menggunakan H sebagai ketinggian. Kan geraknya ke atas atau ke bawah, berarti itu bukan perpindahan, tapi ketinggian suatu benda yang dilemparkan ke atas atau dilemparkan ke bawah. Rumusnya hampir sama dengan yang tadi, hanya yang membedakan adalah A-nya diganti dengan G, H-nya diganti dengan S. Itu. Lalu rumus untuk gerak vertikal ke bawah, ya ini sama rumusnya. Nah, sekarang kita telah apa perbedaannya? Untuk rumus-rumus yang berada di gerak vertikal ke atas, itu simbolnya negatif ya. Dikurang G dikali T, dikurang setengah kali G dikali T kuadrat, dikurang 2 dikali G dikali H. Sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah, itu rumusnya ditambah G dikali T, ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat, ditambah 2 dikali G dikali H. Ya, ini yang membedakan. Kenapa vertikal ke atas negatif, kenapa vertikal ke bawah positif. Nah, ini berkaitan dengan arah benda tersebut. Ketika benda tersebut dilemparkan ke atas, maka benda tersebut berlawanan dengan arah percepatan gravitasi yang selalu mengarah ke bawah. Nah, ketika dia berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, maka benda tersebut saat dilemparkan ke atas, kemudian dia akan melambat dan akan kembali lagi ke bawah. Ya, dia akan melambat.
ya gerakannya. Maka di sini tandanya negatif. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah, mengapa nilainya positif? Karena arah benda yang dilemparkan ke bawah itu sama dengan percepatan gravitasi yang mengarah ke bawah. Makanya simbolnya positif. Nah, itu tadi gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Lalu satu lagi, ada yang namanya gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak suatu benda yang terjadi tanpa adanya kecepatan awal. Contohnya itu apa? Contohnya adalah buah-buahan yang berada di pohon. Ya, buah-buahan yang berada di pohon kan ada yang namanya buah jatuh dari pohonnya. Nah, ketika buah jatuh dari pohonnya, dia jatuh tanpa dilemparkan atau tanpa kita memberikan kecepatan awal. Dia jatuh sendiri, maka itu dikatakan gerak jatuh bebas. Atau gini deh, ketika kalian memegang sebuah apel, lalu kalian melepasnya dari ketinggian tertentu, melepasnya ya, bukan melempar, melepasnya artinya dilepaskan, maka itu juga merupakan gerak jatuh bebas. Tidak ada kecepatan awal. Nah, jadi untuk rumus gerak jatuh bebas itu tidak ada VO-nya. Ya. Jadi ada untuk menentukan kecepatan V sama dengan G dikali T. Untuk menentukan ketinggian H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Untuk menentukan kecepatan satunya lagi sama dengan akar 2 kali G kali H. Ya, itu adalah rumus gerak jatuh bebas. Berikutnya, minggu lalu kita sudah mengenal grafik gerak lurus beraturan atau grafik GLB. Itu ada 2 ya. Silakan kalian ingat-ingat lagi atau kalian buka lagi. Oke. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini juga punya grafik. Bagaimana bentuk grafiknya? Untuk grafik pertama, hubungan jarak terhadap waktu, ada graf benda mengalami percepatan. Grafiknya seperti ini. Jadi dari posisi bawah kemudian ke atas atau melengkung ke arah kiri. Sedangkan untuk grafik benda mengalami perlambatan melengkung ke arah kanan. Ini perbedaan grafiknya ya. Grafik jarak terhadap waktu. Berikutnya adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktu, benda mengalami percepatan, grafiknya seperti yang ini. Sedangkan benda mengalami perlambatan, grafiknya seperti ini. Jadi kalau percepatan itu benda grafiknya naik ke atas. Kalau kelambatan bendanya grafiknya turun ke bawah. Itu adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan berupa kemudahan untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.